subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk pengkayaan berikutnya, yaitu dari Direktur Galarua, Insinyur Santiamer Silalahi, disilahkan. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ketua Umum Galarua, singkatan dari Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Syukur Alhamdulillah saya mendapat kesempatan bersama-sama dengan Yang Mulia Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Honoris Causa AS Panji Gumilang. Luar biasa beliau. Juga saya lupa, jadi sorry. Kepada yang luar biasa Ibu Farida Alwidat, tanpa pendampingan beliau sebagai tiang, tentu upaya dan kerja keras daripada Yang Mulia Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. AS Panji Gumilang tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau. Santriawan dan santriawati yang saya kasihi, juga para undangan, bermulialah, terberkatilah Anda semua berada di tempat ini. Ini adalah suatu tempat yang penuh barokah, membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Kami Yang Mulia Panji Gumilang dan yang lain-lain, tulisan di sana itu sangat menarik perhatian kami, Pak. Kami sebagai pemerhati penyelenggara negara dari segala aspek termasuk pendidikan, kami terinspirasi dan berkontemplasi hasil pembicaraan kita beberapa hari yang lalu, juga berkunjung ke sini. Itu yang ingin kami sampaikan di dalam konteks perbincangan kita tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Kata-kata kembali ini sangat menggugah, Prof. Sangat menggugah. Artinya Indonesia itu sudah pernah bangkit jadi Indonesia Raya. Kapan itu? Prof tadi sudah menjelaskan sejarah secara menyeluruh, mulai dari Abraham sampai dengan Indonesia saat ini. Itu menjawab suatu pertanyaan, who is Indonesia? Itulah Indonesia, itulah Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya itu saya pikir tidak perlu lagi kita bahas itu. Nah, dalam kerangka berpikir kami, Syekh, bahwa Indonesia Raya adalah suatu yang harus kita capai dalam tahun 2045, Indonesia Emas. Kemudian apa kendalanya, kemudian kondisi pendidikan saat ini di Indonesia. Kami tidak pada posisi untuk mengkritisi, tetapi kami mencermati dan mengamati apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam pendidikan Indonesia. Sehingga kualitasnya bisa kita rasakan. Pendidikan masa lalu dan sekarang, kualitasnya kita bisa rasakan sumber daya manusianya. Ada yang intoleran dan sebagainya. Kita tidak perlu sebut satu persatu. Ya. Nah, dalam konteks itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara sebenarnya bisa kita klasifikasikan yang namanya kebutuhan kritis. Apa kebutuhan kritis? Saya mengamati dan mencermati
Prof. Syekh Al Zaitun, Prof. Dr. AS Panjigu bilang sudah melakukan itu di sini, walaupun belum sepenuhnya. Kemudian apa yang menjadi kritis, apa yang menjadi kendala kritis, itu juga yang sedang dihadapi oleh Al Zaitun sekarang ini. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan apa sih Indonesia Raya itu. Kalau boleh izin Syekh, saya tambah Indonesia Raya yang sejahtera. Jadi bukan hanya Indonesia Raya, tapi Indonesia Raya yang sejahtera, itulah cita-cita Founding Fathers Indonesia, yaitu welfare state, negara sejahtera. Jadi Indonesia Raya yang sejahtera. Siapa penghuni daripada Indonesia Raya ini? Adalah mereka, kalau saya izin Prof lagi, ini adalah hasil perenungan dan kontemplasi kami Galarua Pak, adalah manusia-manusia yang merdeka ilmu, merdeka pikiran, dan merdeka ruh. Artinya dia tidak dijajah. Betul ya? Ya para santriawati ya dan santriawan, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, orang-orang yang bertoleransi, orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang cinta negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, kata-kata Indonesia Raya itu baru diperkenalkan dan dipublikasikan. Sesudah tahun 1924, Wage Rudolf Supratman menggunakan kata Indonesia Raya, Indonesia Merdeka, kemudian diganti menjadi Indonesia Raya. Artinya sejak saat itu sahlah secara de facto dan de jure digunakan kata Indonesia Raya. Bapak Ibu, Indonesia Raya itu tersurat secara faktual dan nyata tegas di lagu Indonesia Raya 3 stanza itu. Ya Pak ya. Itulah Indonesia Raya. Memiliki manusia-manusia yang berakhlak budi mulia, ya, yang berkarakter, memiliki tanah yang suci, yang sakti, dan itu adalah pusaka kita semua. Itulah Indonesia Raya. Nanti bisa ditambah oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kami lihat di sini, Syekh, bahwa Syekh sudah mengembangkan bukan hanya Sumpah Pemuda. Secara tersirat kami mengamati Syekh di sini sudah melakukan Sabta Juang. Mohon maaf ini kalau kami menggunakan istilah ini, Prof. Sabta Juang itu apa? Bernegara yang satu, negara Indonesia. Berideologi yang satu, ideologi Pancasila. Berbahasa satu, yang satu bahasa Indonesia. Berkonstitusi yang satu, Undang-Undang Dasar 1945. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan berbudaya satu, budaya Indonesia. Kami melihat di sini ini sudah dilakukan, Prof, ini luar biasa. Kita tepuk tangan lah. Luar biasa. Dan saya percaya Al Zaitun akan mampu mendidik para santriawan dan santriawati menjadi manusia-manusia yang compliance. Apa compliance? Sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk Indonesia Raya tahun 2045. Itu yang kami lihat di sini. Maka oleh karena itu, kami menghimbau pada kesempatan ini, seluruh santriawan dan santriawati yang saya hormati, ya yang ada di sini, saya hormati Anda semua, saya salut. Salut. Anda akan menjadi manusia-manusia yang compliance untuk mengisi Indonesia Raya nanti tahun 2045. Setuju? Nah, bagi wali santri, jangan goyah. Dukung terus anak-anak kita bersekolah di sini. Apapun yang terjadi di luar sana, dukung anak kita karena faktanya sudah menunjukkan itu. Indonesia Raya yang sejahtera. Anak-anak kita nanti yang mencapai itu. Indonesia Raya yang sejahtera tahun 2045. Percaya dan yakin. Saya terlalu bersemangat, Prof, karena saya banyak inspirasi dari Prof berkontemplasi. Maaf kalau saya berbicara begitu berapi-api. Tapi sungguh pun demikian, Prof. Sebagai urusan kata atau akhirul kata, kami ingin menyampaikan tidak berharga, Prof. Yaitu tanda kasih kami kepada Prof dan Ibu serta seluruh jajarannya, santriawan dan santriawati, tentu bukan uang. Adalah kami melihat kalau Prof ini kan hebat membacanya, luar biasa literasinya. Kepeduliannya itu kepada ilmu luar biasa. Jadi kami akan menyampaikan buku kepada Prof.
Dan sebenarnya pokok-pokok pikiran kami itu ada di sini, tertulis. Jadi ringkas saja saya akan sampaikan ke Prof nanti, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi Syekh, ini adalah The Magnificent Day, hari atau ulang tahun ke-77. The Super Perfect Number. Ini adalah awal yang baik bagi Prof dan keluarga dan jajarannya. Never give up Prof. Move on. Terus sampai mewujudkan Indonesia Raya. Kami berdoa, Prof, Ibu dan jajarannya sehat walafiat, melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Inilah role model pendidikan di Indonesia. Harus ditiru, jangan dihambat. Nah, ini Pak sebagai pokok pikiran kami, mohon diterima dengan baik. Dan ini adalah buku Prof ya. Tidak berharga, mudah-mudahan Prof ya, sehat ibu ya, mendampingi Bapak ya. Ya Prof. Baik. Merdeka! 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 Pak Imam Parwoto. Oh, luar biasa. Ya. Iya Pak. Oke. Sehat. Baik, terima kasih dari perwakilan Galarua. Perlu disampaikan di sini mengingat waktu kita semakin tersisa sedikit dan masih ada beberapa pembicara selanjutnya. Kiranya untuk selanjutnya pembicara agar menyampaikan secara jelas dan singkat. Baik, untuk berikutnya yaitu dari Kombes Purnawirawan Dr. Andes Alphonse Leomau, SH MSI Embus, seorang praktisi hukum, disilahkan. Yang terhormat Bapak Syekh Panji Gumilang, hadirin semua yang saya muliakan. Kami dari kelompok pengacara Perekat Nusantara yang peduli akan masalah toleransi, keberagaman, yang meyakini bahwa kemahakuasaan Sang Pencipta yang membuat kita semua ada di sini dengan semua ciptaannya termasuk alam dan segenap manusia. Apapun yang Pencipta kehendaki pasti terjadi dan tidak mustahil. Dengan demikian keragaman yang ada di bangsa ini merupakan sebuah anugerah Sang Pencipta yang patut kita syukuri. Kita berbicara tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia. Pendidikan tanpa menghasilkan pemikir-pemikir yang toleran, yang bisa bersinergi satu dengan lainnya, maka ke depan Indonesia bisa menjadi negara bangkrut atau bubar. Pada hari ini kami berbangga karena bisa datang ke Al Zaitun dan sebagai seorang sarjana lingkungan dari UI, kami melihat lingkungan ini cocoknya di Menteri Lingkungan Hidup yang memimpin Al Zaitun ini. Dan sebagai warga NTT, kami dari kelompok Perekat Nusantara dengan teman-teman Petrus Alestinus, Karel Tikualo, Erik Paat dan Pak Pascal maupun Pak Robert. Pada hari ini kami sangat berbangga untuk kalau boleh berkontribusi kepada
Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kami berharap satu hari pesantren serupa ini bisa dibangun di NTT agar bisa menjadi mercusuar bagaimana kebersamaan itu bisa hidup. Dan untuk itu saya ingin menampilkan sebuah gambar, kalau boleh gambar itu ditampilkan, dari kelompok pengacara Perekat Nusantara. Kami ingin menyumbang buat Al Zaitun 5 hektar tanah di Kupang. Kalau di kota Kupang itu ada sebuah kawasan kota baru yang kotak-kotak, di tengah kota ada kolom biru. Di sana kami berharap Al Zaitun bisa membangun pusat pendidikan yang kami hibahkan buat Al Zaitun. Sedangkan kalau di yang atasnya di tepi jalan itu ada kelompok keberagaman. Kami juga akan sumbangkan kepada kelompok gereja Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Di pinggir dan di tengah-tengah ada halaman luas. Dengan maksud anak-anak muda yang akan belajar di masing-masing masjid maupun gereja bisa berinteraksi secara alamiah. Bagaimana mereka menghargai sesamanya dalam keberagaman. Karena pendidikan apapun yang akan dihasilkan tanpa mereka merasa bersama dalam sebuah komunitas itu sia-sia. Dan bahkan akan menjadi serigala bagi yang lainnya. Kami dari kelompok pengacara Perekat Nusantara untuk itu setelah melihat berbagai berita tentang Al Zaitun, kami terpanggil untuk coba mengkaji. Sebagai seorang penyidik senior di kepolisian, kalau sekian banyak pasal yang dipersangkakan, maka menurut saya ada keraguan-raguan di dalam membuat sebuah perumusan delik apa yang terlanggar. Saya adalah penyidik senior di kepolisian, purnawirawan, dan pada tahun 2001 saya berakhir di kepolisian karena dianggap sebagai kelompok pembangkang pembela Gus Dur. Dan hari ini saya merasa terhormat datang ke sini untuk bisa berkenalan dan ingin bersama-sama berpikir bagaimana menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi secara hukum. Demikian sepatah dua patah kata mewakili kelompok Perekat Nusantara. Semoga apa yang dapat kami kontribusikan yang tidak berharga ini bisa memberi makna pada bangsa ini dan bisa memberikan nilai-nilai pendidikan yang lebih memadai ke depan demi persatuan dan kesatuan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari akademisi sudah, dari praktisi hukum sudah, dan saatnya kita mendengarkan dari sisi ataupun dari perspektif jurnalis. Baik, untuk itu disilahkan kepada Ibu Monique Rakers, seorang jurnalis senior, disilahkan. Shalom. Shalom, terima kasih Mbak Anissa. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat milad untuk Pak Sheikh Panji Gumilang yang terhormat. Yom Huledet Shamea. Ya, ini ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Ibrani. Usia 77 tahun ini adalah angka spesial dalam tradisi Yahudi. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit bumi dan isinya. Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dan juga ada kaki dian bercabang 6 dengan 1 di tengah di dalam bait suci. Dan ada 7 hari raya Yahudi. Jadi 7 ini menggambarkan kesempurnaan, menggambarkan komplit. Dan 77 tahun Bapak Sheikh Panji Gumilang, saya percaya ada sesuatu yang spesial. Semoga juga ada berkat spesial, berkat khusus dari Tuhan Elohim untuk Bapak dan Al Zaitun sendiri. Dan saya ketemu dengan Sheikh ternyata senang sekali membaca buku dari proklamator kemerdekaan kita, Soekarno, di bawah bendera revolusi.
Dan Indonesia perlu mengetahui pemikiran dan gagasan dari seorang Syekh Panji Gumilang. Karena itu izinkan saya jika boleh menyarankan agar Syekh Panji Gumilang menulis buku autobiografi atau biografi dan judulnya adalah Di Bawah Panji Kebangsaan Demi Indonesia Gemilang. Jadi perpaduan nama Panji Gumilang. Di bawah Panji Kebangsaan Demi Indonesia Gemilang. Bapak Ibu semua, negara mewajibkan pemerintah atau negara sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Indonesia bukan hanya butuh kecerdasan, tetapi juga butuh karakter. Kalau banyak orang cerdas di Indonesia, tetapi tidak punya karakter toleran dan cinta damai, tidak akan menjadi apa-apa. Contohnya apa? Contohnya untuk main bola dengan tim Israel, bocah-bocah di bawah 20 tahun saja susah. Karena tidak ada karakter toleran dan cinta damai. Dan di Al Zaitun ini, satu-satunya institusi pendidikan yang mempunyai visi toleransi dan perdamaian. Di Indonesia banyak sekali institusi pendidikan, tetapi yang menitik beratkan juga untuk pembentukan karakter toleran dan perdamaian, saya mungkin bisa mengatakan hanya di Al Zaitun. Karena itu ini kita membahas kualitas pendidikan untuk Indonesia yang maju, Indonesia Raya. Bagaimana caranya supaya Indonesia menjadi Indonesia Raya? Jika tanpa toleransi, kita lahir nggak bisa milih menjadi orang apa. Karena itu kita harus bertoleransi. Tanpa toleransi maka akan muncul intoleransi. Dari intoleransi akan muncul radikalisme. Dari radikalisme akan meningkat terjadinya terorisme. Karena itu kita perlu toleransi dan itu ada di Al Zaitun. Nah yang kedua, kita di Indonesia, kita bukan hidup sendiri terisolasi. Kita hidup dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena itu butuh perdamaian, butuh untuk nilai-nilai damai. Dan itu juga diajarkan di pesantren Al Zaitun. Karena itu pola yang ada di sini harus dimultiplikasi di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga Indonesia yang kualitas pendidikannya baik adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Saya menghimbau Bapak Menteri Pendidikan untuk datang ke Al Zaitun. Saya menghimbau agar Bapak Nadiem Makarim yang terhormat untuk bisa datang tabayun dan mungkin akan nilai-nilai baik yang ada di sini diterapkan di institusi pendidikan yang lain. Demikian dari saya, semoga visi yang baik dari Syekh Panji Gumilang ini betul-betul menjadi warisan, menjadi legacy untuk Indonesia Raya di depan. Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih damai dimulai dari Al Zaitun. Damai dimulai dari diri sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memberkati Bapak Ibu semua, memberkati Al Zaitun. Amin. Selanjutnya, yaitu dari ibu-ibu lagi ya sekarang. Yaitu dari Ibu Noverina Solihin, seorang influencer dan juga YouTuber. Disilahkan. Waduh, dadakan nih. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur sekali ya, yang terhormat Bapak Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang MP dan Umi
Terima kasih untuk undangannya yang luar biasa dan saya merasa tersanjung sekali ya. Kok disuruh ngomong juga gitu. Oke, tidak apa-apa karena sebagai YouTuber tentunya itu sudah pekerjaan sehari-hari ya. Perkenalkan saya Noverina Solihin dari channel NS Noverina Solihin Channel dan saya adalah penggemar berat dari Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Ya, mungkin Bapak Ibu heran ya, kenapa kok non-muslim bisa mendukung Al-Zaitun begitu dan sangat terobsesi sekali dengan pemikiran-pemikiran dari seorang Syekh Panji Gumilang. Saya katakan saya banyak sekali memiliki pandangan-pandangan ya, baik pandangan hidup maupun pandangan berbangsa dan bernegara yang sangat cocok dengan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dari Syekh Panji Gumilang. Kita tahu bahwa bangsa kita, kalau kita katakan tidak sedang baik-baik saja itu tidak berlebihan. Kita tahu bagaimana sekarang terjadi desintegrasi bangsa di mana nilai-nilai nasionalisme itu semakin tergerus dan tergerus. Sementara kita tahu bahwa 2030 itu adalah masa dari bonus demografi, di mana kita akan memiliki generasi muda yang menggelembung. Kalau kita lihat generasi tua semakin sedikit, generasi muda menggelembung demikian besarnya, dan ini mau dikemanakan? Kalau negara kita yang adalah negara Indonesia yang beraneka ragam, yang memiliki berbagai ras, suku, bangsa, agama, dan adat istiadat, kalau tidak dikelola dengan cerdas, maka kita akan menjadi bangsa yang ujung-ujungnya akan hancur lebur. Ya, karena apa? Untuk bersatu itu dibutuhkan kecerdasan berbangsa dan bernegara. Dan saya sangat setuju dengan moto dari Al-Zaitun, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang membudayakan toleransi dan perdamaian dan menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, untuk menjadi manusiawi itu dibutuhkan sebuah kecerdasan. Supaya kita bisa menjadi cerdas itu dibutuhkan sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini di Al-Zaitun dibangun sebuah pembangunan manusia yang seutuhnya. Baik secara fisik, mental, pikiran, dan juga pandangan-pandangan kebangsaan yang luar biasa, yang cocok sekali untuk bangsa Indonesia. Di sini saya sudah pernah berkeliling di kedatangan saya yang pertama. Tadinya saya membayangkan di saat saya datang ke sini, orang banyak sekali membicarakan di luar sana tentang Al-Zaitun, pusat NII, katanya NII adalah dedengkotnya teroris. Kemudian saya datang hanya berdua dengan suami, dan saya pikir saya ingin coba, apakah saya pulang tinggal nama atau seperti apa nih? Ya, karena saya non muslim. Kalau ini adalah sarangnya NII, sarangnya teroris, saya pulang pasti tinggal nama. Tapi tidak demikian. Saya menemukan orang-orang yang luar biasa di sini. Dari Syekh Panji Gumilang, kemudian semua keluarga besar dari Al-Zaitun itu adalah manusia-manusia yang saya pikir luar biasa ramahnya, baiknya, dan sangat-sangat toleran. Jadi apa yang dituduhkan di luar sana adalah bullshit. Sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita membuktikan sendiri di mana dalam acara yang spesial, yaitu ulang tahun dari yang kita banggakan Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Panji Gumilang MP, kita merasakan sendiri ini seperti Indonesia yang berkumpul dari Sabang sampai Merauke.
kita bisa di sini happy, kita bisa berbagi, kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan di luar sana mungkin kita tidak pernah dapatkan hal yang seperti ini. Nah, terakhir saya ucapkan selamat untuk Bapak Profesor Dr. Panji Gumilang. Selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup yang masih remaja. Remaja ya, kalau 75 tahun itu masih remaja, baru usia sedang semangat-semangatnya. Kalau pemikiran itu lagi cerah-cerahnya begitu ya, lagi brilian sekali. Jadi jangan heran kalau beliau menelurkan pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat brilian dan baru muncul barusan begitu. Karena dulunya kita tidak pernah mendengar namanya Syekh Panji Gumilang itu siapa, dan saya juga tidak pernah mendengar begitu. Tiba-tiba beliau melejit ya, seperti roket melejit. Tapi di sisi lain dengan dibulinya beliau, nama beliau semakin besar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan tadi saya katakan, pada adik-adik, santri, santriawan, santriwati yang ada di sini, percayalah, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Ya. Syekh Panji Gumilang, kalau saya katakan the right man on the right place. Beliau memberikan contoh, ya. Seorang yang memberikan contoh teladan, ya, dan itu diajarkan kepada para santri bagaimana hidup mandiri, bagaimana hidup berdikari, bagaimana hidup bertoleransi, bagaimana harus cerdas, ya, itu juga beliau lakukan. Jadi beliau itu adalah lead by example, ya, mendidik dengan contoh. Kalau bisa kita mendoakan supaya banyak muncul Syekh Panji Gumilang yang lainnya sebagai generasi penerus dari kalian semua para santri. Dan tentunya kita saling membangun ya Indonesia ini dalam kebersamaan. Tadi saya sangat tertarik, kita tidak lagi mengenal mayoritas minoritas dari agamanya. Tetapi dari apa? Dari sumbangsihnya untuk negara ini apa? Ya, dari kualitasnya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Karena selama ini kita mengenal minoritas, mayoritas itu dari agamanya. Saya minoritas karena agama saya minoritas yang jumlahnya sedikit. Tetapi jangan salah, yang namanya kualitas itu pasti jumlahnya sedikit. Ya, yang namanya kualitas itu pasti jumlahnya sedikit. Orang di kelas ada 50 orang, juara 1 sampai 10 itu terpilih. Hanya 10 orang yang dianggap 10 besar. Dari 10 besar, 3 orang juara 1 sampai 3. Memang yang terbaik itu adalah minoritas. Dan Az-Zaitun adalah minoritas di negeri ini dari dunia pesantren Indonesia. Kita harap nilai-nilai apa yang ditanamkan di Az-Zaitun ini maupun sistem yang dipakai dalam lembaga pendidikan ini bisa ditransfer keluar oleh para generasi penerusnya tentunya. Jangan putus, dan kalian adik-adik harus berjanji ya kepada diri sendiri, kalian akan membawa Az-Zaitun lebih luas lagi, bukan hanya di sini tapi di seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Saya kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan kembali selamat kebersamaan kita pada hari ini sangat menggembirakan ya untuk Syekh dan Umi, terima kasih banyak, dan kita doakan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Novarina Solihin. Beliau ini banyak sekali subscribernya dari Civitas Ma'had Az-Zaitun, karena
menyuguhkan konten-konten tentang toleransi dan perdamaian. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Novarina Solihin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.